Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin peserta kajian tafsir Al-Zalzalah, melanjutkan pada video kedua ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah tanda-tanda yang besar, tanda-tanda yang pasti dialami sebuah umat manusia, khususnya umat Islam, bahwa prinsip saat Allah memberikan kebenaran di dalam ayat Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah SAW, apalagi sebuah peristiwa yang besar yaitu hari kiamat, Allah pasti akan memberikan tanda-tandanya. Sehingga hal ini menjadi perhatian bagi kaum yang berakal dan beriman untuk segera mempersiapkan diri untuk terus beramal soleh, terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa yang semangat, tidak kenal putus asa, tidak kenal lelah, karena muara yang kita harapkan di dalam perjalanan hidup kita adalah benar-benar untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang berbahagia, permasalahan tanda-tanda kiamat ini memang sengaja diangkat, apalagi bagi kita kaum yang beriman, untuk mengingatkan kita, karena kebanyakan umat manusia telah melupakannya. Dengan mengetahui adanya tanda-tanda hari kiamat ini, barang tentu semoga menjadi peringatan untuk selalu mengikuti petunjuk syariat Allah SWT. Dan saudaraku yang berbahagia, semoga ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya, bahwasanya kita diminta oleh Allah SWT jangan pernah lelah untuk saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Yang pertama, bahwasanya tanda-tanda kemunculan dari hari kiamat dan puncaknya gambaran di dalam hari kiamat tersebut sudah tergambar secara jelas di dalam surat Al-Zalzalah ayat 1-8. Yang pertama, diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, jarak antara pengangkatan aku sebagai Rasul dan hari kiamat seperti jarak dua jarinya Rasulullah, sambil Rasulullah meregangkan dua jemari ini antara jari telunjuk dengan jari tengah. Kemudian saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Qamar ayat 2, ini bahwasanya tanda yang kedua, bahwasanya pasti akan terjadi suatu peristiwa besar yaitu hari kiamat, sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT di dalam surat Al-Qamar ayat 1-2, telah datang saat kiamat itu dan telah terbelahnya bulan. Dan jika mereka orang-orang musyrik melihat suatu tanda-tanda mukjizat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, mereka berpaling dan berkata ini adalah sihir yang terus menerus. Masya Allah, ya, ini adalah bentuk kekafiran dari kaum musyrik
orang kafir Quraisy pada saat itu terhadap keimanannya kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud bercerita, ketika kami bersama Rasulullah SAW di Mina, tiba-tiba bulan terbelah menjadi dua bagian. Satu bagian berada di belakang atas Gunung Hira dan separuh lainnya berada sedikit di bawahnya. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada kami, saksikanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, tanda-tanda hari kiamat adalah keluarnya api dari wilayah Hijaz yang menyinari punuk-punuk unta. Yang keempat, saudaraku yang dimakan oleh Ta'ala, banyaknya kekacauan. Banyaknya kekacauan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah ilmu diangkat, kebodohan muncul, perzinaan merajalela, minum-minuman keras merebak luas, kaum pria sedikit dan kaum wanita banyak, hingga 50 orang wanita hanya memiliki satu orang laki-laki yang menanggung urusan mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.